utara Kadipaten Pati, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Ia bernama Roro Mendut. Kecantikannya tersohor hingga ke seluruh kadipaten. Bahkan seorang adipati bernama Pragolo tertarik pada Roro Mendut. Inilah kisah Roro Mendut. Istri Adipati tidak lagi mampu menahan air mata. Isak tangisnya menggetarkan setiap hati para insan yang hadir. Anakku, bagaimana bisa dia meninggalkanku? Sungguh kejam orang Mataram itu. Punya ambisi yang besar untuk menguasai wilayah ini, hingga tega membunuh putraku. Sudah istriku, jangan menangis. Lebih baik kamu istirahat saja. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes darah dari tubuh putraku, penerus tahtaku. Pengawal! Siap! Siapkan seluruh pasukan. Esok pagi kita akan pergi ke Mataram. Anakku berhak mendapat bayaran yang pantas. Kanjeng, hamba mendengar kabar bahwa Adipati Pragolo dari Pati akan melakukan serangan esok pagi. Mereka tidak terima atas kematian Pangeran Puger. Hahaha, sepertinya dia ingin menyusul putranya. Baiklah, akan kulayani. Ini tidak akan sulit. Siapkan saja pasukan di perbatasan Mataram. Tolong panggilkan Wiroguno. Siap, Sulan. Ada apa Kanjeng Sultan? Wiroguno, Wiroguno, kamu tahu aku sangat mempercayaimu. Apakah kamu sudah dengar kabar dari Pati? Sudah, Kanjeng. Pimpinlah perannya. Aku tahu itu pasti mudah untukmu, Wiroguno. Tentu saja Kanjeng, Pati bukanlah saingan untukku. Di medan perang yang pedar, kedua pihak maju perlahan dengan tatapan penuh dendam dan senjata yang berkilau di bawah sinar matahari yang mulai redup. Adipati Pragola berdiri di belakang para ajudannya.
Matanya yang tajam memincing ke arah Wiraguna. Dengan penuh kebencian, dengan senjata terangkat tinggi dan teriakan riuh perang yang menggema di seluruh medan. Sepertinya kalian sudah menunggu kehadiranku. Di mana sultanmu? Apakah ia takut? Pragula. Sultanmu tidak merah sudi mengotori tangannya untuk pertemuan remeh ini, dan hanya denganku mungkin kamu bisa menyusul putramu yang lemah itu. Beraninya kau menyebut putraku dengan mulut kotormu itu. Serang! Bukanlah kamu rindu putramu itu? Selamat tinggal, Adipati. Keesokan harinya, kerajaan Mataram berselimutkan kegembiraan. Musik Jawa yang meriah memenuhi udara, melantunkan irama kemenangan yang tak terbantahkan. Istana berubah menjadi lautan manusia yang menari dan bersorak. Rakyatku, pesta ini aku adakan atas kemenangan kita terhadap Pati. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Pada malam ini juga, aku akan memberikan gelar penghargaan kepada Wiraguna sebagai Tumenggung. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Namun, di tengah keramaian itu, ada perasaan gundah yang menyelimuti hati beberapa orang. Tak terkecuali Wiraguna yang meski tengah dieluk-elukkan namanya, ia tampak murung. Duduklah, Dinda. Selamat atas gelar barumu, suamiku. Aku sangat senang. Namun, mengapa mukamu terlihat muram? Apakah Kanjeng tidak senang?
Aku sangat senang, Adinda. Kanjeng tampak begitu lusuh. Apakah ada kesalahan hamba atau perilaku yang selama ini mengganjal? Itu pun tidak, Adinda. Kalau begitu, apa yang Kanjeng kehendaki? Baiklah, ada kiranya Adinda tidak lelah mendampingiku sekian lama ini. Aku ingin memerdekakan Adinda selayaknya hamba yang lain di sana. Mereka bebas menentukan nasibnya tanpa menggantungkan nasibnya pada diriku. Hamba tidak merasa lelah sedikit pun, atau bahkan mengeluh atas posisi hamba hingga saat ini. Adinda, aku ingin mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan tahtaku suatu saat nanti. Sedangkan hingga saat ini hanya itu yang tidak bisa kau berikan untukku. Maafkan diri hamba ini yang tidak bisa memberi keturunan. Kemudian, siapakah gadis yang selama ini Kanjeng impikan bisa memberi keturunan? Ialah Roro Mendut. Namun, jangan sampai kedua selirku mengetahui bahwa aku akan menjadikan Mendut sebagai kepala selir. Titahmu hamba junjung, dan menurut hamba, mustahil ia menolak. Nyi Roro Mendut, seorang tawanan perang yang kini diasingkan dari tanah kelahirannya sendiri, duduk di pondok kecil yang sunyi layaknya serangga, ditemani oleh Nyi Centung. Siang hari, Roro Mendut dan Nyi Centung sedang membatik, dan datanglah Nyai Ajeng. Kesunyian itu berubah menjadi kecemasan yang terpendam. Rajin sekali dirimu, Mendut. Nyai, ada apa yang mengantarkan Nyai untuk mengunjungi hamba? Kanjeng Tumenggung bermaksud untuk menjadikanmu istri, Mendut. Mohon ampun beribu ampun, Nyai. Bukannya hamba menolak limpahan anugerah dari Kanjeng Tumenggung. Menurut hamba tak pantaslah diri hamba ini menjadi istri dari Kanjeng Tumenggung. Jika itu maumu, akan kusampaikan kepada Kanjeng Tumenggung. Jangankan dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan keris pun hamba terima, asal tidak menjalankan titah yang satu itu. Ada apa, Mendut? Mengapa Nyai Ajeng datang? Kanjeng Tumenggung ingin aku menjadi selirnya. Sungguh anugerah bagimu, Mendut. Kamu sangat beruntung. Apanya yang beruntung, nih? Setelah Pati kalah, mereka menjadikanku tawanan perang dan memaksaku meninggalkan tanah kelahiranku. Tidak pernah sudi aku menjadi pinangannya. Jangan bilang kamu menolaknya. Aku tidak ingin menjadi selirnya, nih. Aku tidak ingin menjual harga diriku untuk menjadi seorang selir dari Kanjeng Tumenggung. Tapi, bukankah kita sebagai perempuan hanya bisa pasrah dan menghendaki setiap titah laki-laki? Aku tidak ingin menjadi wanita seperti itu, nih. Aku tidak ingin menggantungkan hidupku dengan seorang lelaki. Di istana, Tumenggung Wiroguna dan selir-selirnya sedang berbicara di ruang singgasana. Kemudian datanglah Nyai Ajeng dengan raut wajah yang muram. Kakanda, Roro Mendut menolak titah yang berasal darimu. Titah apa, Nyai? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Maksudmu apa, Nyai? Roro Mendut menolak? Injih begitu, Kakanda. Anak kurang ajar. Dia kira siapa dirinya? Berani menolak anugerah Ki Tumenggung Wiraguna yang menjadi tangan kanan Kanjeng Sunan. Sabar, Kakanda. Kakanda bisa memberi pelajaran kepada Roro Mendut. Baiklah, aku terima saranmu, Nyai. Roro Mendut harus membayar cukai 3 real setiap harinya sebagai ganti. Baiklah, Kanjeng. Hamba akan menemui Roro Mendut. Cukup, Kakanda. Tolong jelaskan semuanya pada kami. Iya, Kakanda. Jelaskan pada kami. Aku akan menjadikan Roro Mendut sebagai kepala selir. Aku merasa tertarik padanya. Tidak, Kakanda. Aku tidak mau dimadu. Akulah selir terakhirmu. Nimas, tenanglah. Aku tidak bisa menolak keinginan hatiku. Aku akan tetap mencintaimu sepenuh hati. Sepenuh hati bagaimana? Bahkan kekasihmu saja ada 3, dan Kakanda ingin menambah 1 lagi. Sungguh aku tak habis pikir denganmu, Kakanda.
Roro Mendut yang sedang bergurau dengan temannya di taman didatangi oleh Nyai Ajeng yang kemudian memecah suasana. Beliau murka kepadamu, dan sebagai gantinya, kau harus membayar pajak sebesar 3 real setiap harinya kepada istana. Bagaimana mungkin hamba bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, Nyai? Aku tidak mau tahu, ini perintah dari Kanjeng Tumenggung. Ada apa, Mendut? Ceritanya sangat panjang, Gendis. Intinya, aku telah menolak pinangan Tumenggung dan kemudian aku dikenai pajak tinggal. Apa? 3 real? Bahkan aku belum pernah memegang 1 real pun. Aku juga, bahkan hidup kita masih kekurangan. Benar juga. Kamu tidak usah khawatir, Mendut. Aku, Kalyani, dan Harum akan membantumu. Kita bisa berjualan rokok atau yang lainnya di pasar. Terima kasih, sahabatku. Ayo kita siapkan sekarang. Sesampainya di pasar, kedua sahabatnya segera membuka lapak dagangan. Lihat wanita itu, wanita bersolek sepertinya. Untuk apa berjualan di pasar? Benar, untuk apa ia berjualan di sini? Bisa-bisa pelanggan kita direbut olehnya. Mengapa kalian berpikir seperti itu? Selama ia tak mengganggu kita, biarkanlah saja. Apa yang kamu jual nih? Ini, hamba menjual rokok yang hamba buat sendiri, Tuan. Baiklah, ambilkan aku 1 bungkus. Tuan, mengapa kita kembali ke sini? Diamlah, Sudar. Apakah Tuan ingin ketemu pedagang rokok yang cantik itu ya? Diamlah, ini urusan laki-laki. Cih, padahal aku juga lelaki. Permisi, apakah kamu masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Ingin membeli berapa batang rokok? Ah, tidak. Bisa kita bicara sebentar? Dengan senang hati. Oh iya, kita belum pernah perkenalan. Perkenalkan, aku Prono Citro. Iya, aku Roro Mendut. Mendut, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah jatuh hati padamu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Iya, aku mau. Mengapa kau bersama wanita itu? Ada apa, Bu? Kamu berpikir tidak bahwa ia tawanan Mataram? Tak pantas denganmu. Sudah, Bu. Aku punya pilihanku sendiri. Sudahlah. Ayo kita kembali ke Pati. Apa maksudmu? Aku sudah tidak bisa keluar dari kerajaan ini. Aku seorang tawanan, Mas. Tidak usah khawatir. Pukul 11 malam, kita kembali lagi ke sini. Bawa barangmu seperlunya. Ayo kita pergi. Hahaha, Prono Citro, akhirnya kita bertemu. Mau kemana kau pergi malam-malam dengan tunanganku? Aku bukan tunanganmu, Wiraguna. Kamu manggil namaku? Apa yang kau mau? Jadi pinanganku, Mendut. Aku tak sudi menjadi pinanganmu. Mendut, sungguh gadis yang malang. Kau membuatku tidak punya pilihan. Serang mereka! Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Tumenggung? Kamu telah mengambilnya, memisahkan dia dari keluarganya, menjadikannya sebagai tawanan, dan sekarang kamu membunuhnya dengan pedangmu sendiri. Apa itu yang kamu maksud dengan cinta?